pemegang kepentingan tadi lah. Betul ya. Terus di usia SD itu 79 saya sudah mengikuti, waktu dulu namanya mini cross ya, bukan BMX ya. Ada beberapa kejuaraan yang saya menangi di situ juga. Terus vakum sampai itu sudah terbagi dalam kelas masing-masing. Jadi kita tetap sejalan aja. Kelebihannya itu ya mungkin mereka yang sudah berprestasi dan dilirik sama tim-tim pabrik, supportnya lebih. Halo brother, jumpa lagi dengan saya di e-bike TV ID. Bro, kali ini saya masih di Sembalun, Rinjani, habis habis race ya, di Rinjani International Enduro. Nah, sekarang saya ditemani dengan rider yang sangat senior dan nggak perlu diragukan lagi deh kemampuannya, Mbah Nolik. Pertama saya ingin tanya ke Mbah Nolik nih. Ya. Mbah Nolik itu, Nolik itu kan nama beken lah. Ya. Boleh tahu Nama nama benarnya siapa? Nama aslinya? Nama aslinya Suwarno. Nama aslinya Suwarno. Oh, kalau di Facebook saya lihat Suwarno dalam kurung Nolik. Ya. Oke. Nah, Mbah Suwarno ini. Ya. Mbah, sekarang usia berapa, Mbah? Sekarang usia 56 lewat ya, mau 57. Tapi maaf Mbah ya, kalau ngelihat di track kok masih kayak anak umur 20 gitu loh. Ya karena semangat kumpul sama teman-teman agar bisa mengikuti, itu punya semangat tinggi lah untuk bisa barengan, jadi jangan sampai tertinggal. Saya juga kaget gitu. Waduh, ini saya kira masih umur 20-an gitu. Ternyata 56 masih kayak anak umur 20-an loh kalau di track. Nah, ya karena ketutup helm jadi enggak kelihatan. Iya. Pas dibuka helm baru kelihatan loh. Gitu. Mbah, sejak kapan Mbah senang sepeda, Mbah? Senang sepeda ya dari kecil, memang senang sepeda. Di usia SD itu 79 saya sudah mengikuti, waktu dulu namanya mini cross ya, bukan BMX ya. Ada beberapa kejuaraan yang saya menangi di situ juga. Terus vakum sampai ke 1992, mulai ada MTB keluar, Federal keluar, Piston lah. Itu dari SD berarti sudah terbiasa berkompetisi dong ya. Di sepeda. Oke. Terus 92 baru mulai MTB XC itu keluar ya. Ada event-event juga ya, tergugah hatinya pengen, dari kecil kan sudah sering event, jadi pengen ikut juga kayak apa di kompetisi XC ya. Saya coba untuk menekuni, alhamdulillah bisa di 5 besar terus. Nah, masuk 5 besar terus sampai kalau tadi malah 1 kayak tadi S1 tadi ya. Bro, gua ikut ngetes pakai e-bike tadi itu ngap-ngapan. Mbah Nolik tadi dia nggak pakai e-bike, dia turun di manual. Gue bingung kok kenapa sih nggak habis itu tuh rahasianya apa tuh? Ya sering latihan lah untuk endurance, atau ya kita sering
gowes bareng sama teman-teman. Kita juga punya jadwal di Kudus untuk gowes bareng orang tua-tua itu dinamakan SKS yang kita jadwalkan Selasa, Kamis, Sabtu itu gowes pagi. Rutinnya. Oh, jadi rutin itu yang membuat terbiasa itu ya? Ya. Nah, kita terbiasa dan kita bisa di tanjakan atau di turunan kita bisa hemat lah untuk nafas kita. Ya, saya aja pakai e-bike terus ngap tadi ya. tuh. Nah Mbah, kalau bicara sepeda ya, perkembangan sepeda, Mbah Nolik ini kan sudah mengikuti perkembangan dari sejak zaman mini cross tadi, Federal, terus sampai ke MTB yang XC, sampai sekarang ke era e-bike. Itu kira-kira seperti apa sih Mbah perkembangannya kalau Mbah perhatikan itu? Ya mungkin dari penyesuaiannya dari mungkin MTB dulu ya, sepeda gunung semakin lama teknologinya semakin bagus, seperti frame atau pad itu semakin teknologinya semakin bagus lah. Jadi terus geometris juga kita harus sesuaikan sama fork itu juga harus pas betul, karena kalau enggak bisa jadi insiden patah atau apa kalau ketinggian travel, jadi geometrisnya enggak pas, itu juga pengaruh juga. Kita harus cari penyesuaian yang betul-betul nyaman untuk kita, itu travel berapa di untuk enduro atau untuk DH lah, itu speknya beda-beda. Seberapa besar sih Mbak pengaruh sepeda dan teknologinya tadi kalau di dalam race ya, kita bicara race Mbak, seberapa besar pengaruhnya Mbak terhadap kita? Ya banyak pengaruhnya. Mungkin kalau kita teknologinya kurang bagus, pakai RD yang kurang bagus, mungkin di tanjakan sering bunyi, nggak nyangkut di gear. Kalau kita pakai yang bagus, mungkin sekali ngoper sudah masuk, kita merasa nyaman karena nggak ada suara kan. Itu juga jadi semangat kita untuk maju lebih kenceng lagi. Kalau untuk itu tadi ya, suspensi lah depan belakang itu seberapa besar Pak pengaruhnya kalau untuk medan-medan seperti tadi itu? Ya itu tergantung dari suspensinya. Kita kalau pakai yang bagus, kita juga bisa ngeredam di bahu, tangan maupun kaki itu terasa teredam dengan getaran-getaran batu atau itu nggak cepet capek. Ini Mbah, tadi saya ngobrol sama beberapa rider gitu kan, terutama di suspensi ya. Suspensi mahal itu juga itu tetap harus disetting. Betul. Karena kalau tidak disetting dan settingnya tidak sesuai dengan kita, itu ya percuma gitu. Percuma ya betul itu. Karena kita dibawain suspensi sudah ada untuk ngatur ribon atau di tekanan angin lah, kita sesuaikan dengan berat badan kita. Dan kita juga lihat juga trek ini perlu ribon cepat atau lambat lah, kita sesuaikan juga biar kita juga nyaman. Majunya juga sepeda juga handlingnya juga enak. Kalau itunya Mbah, yang menunjang suspensi itu kan ada linkage terus dan segala macam, itu seberapa besar pengaruhnya? Maka saya lihat sekarang banyak model-model linkage yang ya kalau kasat mata kata orang ayam aneh gitu kan bentuknya. Wah, ada yang kusut lah, ada yang gini gitu. Ya itu tergantung sama pabrikan dan geometrisnya. Frame, jadi linkage-nya harus seberapa yang nyaman dan harus pakai juga laker-lakernya juga harus yang bagus, jadi kita nggak cepet aus, jadi dipakai juga lebih nyaman lah kalau semuanya bagus. Nah, yang terakhir ini kan teknologi sudah ke e-bike ini. Saya perhatikan kan Mbah Nolik ini sering pakai e-bike-nya nih, Polygon. Beberapa kali saya jumpa Mbah Nolik itu biasanya pakai e-bike. Nah, cuman di event kali ini saya agak kaget Mbah Nolik nggak turun di e-bike dan malah di manual gitu. Nah, Mbah, e-bike ini menurut Mbah Nolik seperti apa sih?
Ya, kita sekarang ditunjang dengan teknologi sepeda yang lebih maju. Jadi kita dibantu dengan e-bike itu ada asis pedalingnya lebih ringan. Jadi kita di tanjakan atau di datar kita bisa memacu lebih cepat dibanding manual. Mbah, kalau ngelihat tren sekarang itu, saya perhatikan hampir semua produsen sepeda MTB yang global, lokal, itu mereka meluncurkan sepeda yang seri e-bike-nya ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan maraknya semua pabrikan sepeda memproduksi e-bike ini, nah, apakah itu menjadi sinyal memang akan ada peralihan dari manual ke e-bike atau itu hanya menjadi pilihan? Menjadi pilihan, nah, menurut saya. Pilihan aja ya? Pilihan aja. Karena kita sudah diplot di sepeda manual MTB dan sepeda e-MTB e-bike itu sudah terbagi dalam kelas masing-masing. Jadi kita tetap sejalan aja. Nah, menurut saya. Oke. Sekarang hampir semua kan, semua pabrikan besar itu meluncurkan, bahkan tren di Eropa itu malah penjualannya e-bike itu 5 kali lipat daripada sepeda mekanik. Ini apakah orang Eropa sudah mulai malas goes atau apa nih, Mbak? Bukan, saya rasa mungkin itu e-bike jadi pilihan orang yang yang usianya sudah menuju ke 30 ke atas. Mungkin dia lebih nyaman karena karena latihannya nggak rutin, dia kepengen mencapai ke puncak itu akan lebih lama kalau pakai manual. Dia lebih nyaman pakai e-bike karena terbantu dengan asis sepeda ini. Jadi dia merasa lebih semangat lah kalau ada e-bike. Mbah Noli itu kan sekarang punyanya Polygon Bromo M8 ya. Rutin dipakai tuh, Mbak? Rutin dipakai. Biasanya untuk apa pakai itu? Pakai untuk ngawal ini SKS. Oh, sepedaan ya. Di Kudus itu udah ada komunitas e-bike sendiri yang jadwalnya yang tadi ya. Yang tadi ya. Sabtu Mbah Noli. Kebetulan suhunya di situ ya. Ya, betul. Dan kebetulan Bapak Bupatinya juga suka, makanya saya disupport itu. Ya, sama teman-teman dibelikan e-bike untuk ngawal, ngasih tahu maksudnya tekniknya atau pemakaiannya gimana. Jadi mereka sekarang sudah nyaman semua lah. Biasanya kalau di Kudus main di mana aja tuh? Banyak Kudus kan di tengah. Kita bisa main di 3 kabupaten, Kudus, Pati, Jepara. Oke. Ya, kita mau dari Kudus start finish di Pati bisa, finish di Jepara bisa. Atau naik ke puncak gunung, turun lagi ke bawah melewati gunung bisa. Gunung apa itu, Mbak? Gunung Muria. Gunung Muria. Ya. Start dari Kudus. Dari Kudus. Ya. Berapa kilo tuh sampai ke puncak? Sampai ke puncak kira-kira 17 kilo lah. 17 kilo ya. Elevasinya? Elevasinya ya lumayan lah. Tapi kontur jalan tanah? Kontur jalan ada sebagian di paving, tanah juga ada. Jadi untuk motor, ya mereka mungkin kan di balik gunung, kalau mau ke Kudus lewat situ mungkin dia lebih dekat daripada muter ya. Itu shortcut buat motor. Betul gitu. ya. Tapi di goes juga asik kalau buat nanjak ya. Ya. 17 kilo nanjak. Dan dengan e-bike saya juga merasa terbantu untuk menemukan jalur-jalur di Kudus ini bisa nyambung jadi panjang. Mbak, tadi kan kita ngobrol di atas iya. Di kita ini kan belum ada kompetisi ya buat yang spesifik lah buat EMTB itu, karena masih terbentur regulasi dan segala macamnya. Kalau misalnya nanti regulasi dan kelas EMTB ada,
Mbak Nolik mau turun nggak? Ya insya Allah kalau tidak berbarengan dengan apa Yang manual. race manual mungkin bisa tuh. Oh, jadi lebih memilih ikut race manual Iya. daripada e-bike. Ya karena saya manual kan saya disupport sama Spartan dan Polygon, jadi saya Oke. harus tetap eksis di situ. Mantap, mantap. Nah, Mbah, kalau melihat perkembangan atlet-atlet muda sekarang, Mbah, banyak wajah baru, Mbah. Ya, Saya yakin Mbah merhatikan lah banyak itu kan wajah-wajah baru. Nah, kalau dari pengamatan Mbah Nolik, apa sih kelebihan dan kekurangan atlet-atlet muda ini, Mbah? ya mungkin kelebihannya itu ya mungkin mereka yang sudah berprestasi dan dilirik sama tim-tim pabrik, supportnya lebih bagus, lebih mapan, dia bisa berkembang lebih baik lah Lebih baik. ke depannya ya. Kalau yang masih menengah itu mungkin kurang tersorot, jadi masih cari-cari harus mengembangkan semangatnya untuk berlatih lebih keras agar bisa menyamai yang di atas ini, agar bisa mampu bersaing. Iya. Nah, kalau kita lihat-lihat tadi Mbah ya, kan atlet-atlet AMTB ini sepertinya sekarang dalam tanda kutip ya, masih seperti anak tiri lah. Kalau kita bandingkan dengan ya tadi mungkin cabang dalam yang sama sepeda, tapi kan sepeda kan ada A, B, C, Ya, D. Nah, betul ya. yang MTB ini itu kayaknya kan sepertinya kurang mendapat perhatian dari yang berwenang. Ya. Nah, kira-kira bagaimana sih cara untuk merangsang para pemegang kepentingan ini supaya memberi perhatian yang minimal sama lah? Betul ya. Heeh. Ya saya sudah merasakan itu juga dari dulu memang MTB ini kurang tersorot oleh ya yang Pemegang kepentingan tadi lah. betul ya. Terus kalau sekarang mungkin sudah mulai diadakan kejuaraan masuk di PON-Prof atau PON. Nah mungkin mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maju lagi, karena kita tahu selama di kejuaraan ASEAN atau kan MTB yang dapat emas, dapat berprestasi, yang prestasinya kan sudah nyata, ya kan, seperti Popo, Tiara lah itu kan sudah nyata untuk mendapatkan emas. Nah, jadi mungkin kedepannya mungkin bisa lebih dimajukan oleh pejabat-pejabat setempat dari kabupaten atau dari provinsi untuk memajukan MTB selanjutnya lah. Ya karena kan gini ya, kalau orang bule bilang practice make perfect. Jadi artinya untuk atlet itu kan sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah kompetisi yang berkesinambungan, terus menerus. Itulah yang akan mengasah mereka menjadi lebih matang dan lebih maju nantinya. Lebih maju. Ya. Nah kan sekarang yang dari tingkat yang level youth yang itu kayaknya masih jarang sekali kan kompetisinya itu. Ya tertentu aja yang ada. Ya seperti ada sekarang di Jogja itu ada pushback dari kecil sudah mulai dididik, itu juga bagus juga. Jadi untuk bisa maju mungkin naik setelah besar ke BMX. Dari BMX ini basicnya sudah jadi, ke MTB-nya lebih mudah, dia lebih dapat nantinya. Itu kan sekolahnya, maksud saya kompetisinya ini kan masih jarang ya. Ya sekarang juga kita juga prihatin karena IDEA juga nggak ada sinyal untuk buat kompetisi. Sekarang hanya tempat-tempat yang agresif seperti di Banyuwangi, seperti di Taman Pinang. Lah saya juga berterima kasih ada kompetisi di setiap tempat gitu, mungkin di Bandung atau di Garut. Lah itu banyak kompetisi, bikin kita lebih semangat untuk
atlet-atlet kita untuk berlatih istilahnya untuk memajukan kemampuannya. Nah Mbah, terakhir nih Mbah, kira-kira harapan Mbah Nolik terhadap dunia sepeda terutama MTB ini ke depannya apa nih Mbah? Sepeda MTB ini ya kita sudah tahu lah, sepeda sekarang sudah diminati banyak masyarakat. Seperti waktu pandemik itu hampir booming ya, hampir booming sepeda ini. Orang berolahraga banyak yang bersepeda. Jadi saya juga senang melihatnya. Ya mudah-mudahan bisa terrealisasi untuk ke depan lebih maju lagi lah MTB di Indonesia ini. Oke, nah bro, gitu tadi ngobrol-ngobrol kita sama Mbah Nolik suhu MTB ini. Kalau pengen belajar gimana cara ngelibas trek-trek yang wah yang serem dah, silakan berguru ke Mbah Nolik. Oke, tetap ikuti dan nonton e-bike TV ID. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan nyalakan tombol lonceng. Sampai jumpa di video selanjutnya.